Di antara deretan sejarah hitam pemberontakan Majapahit, Ronggolawe adalah orang pertama yang berani menyuarakan keadilan, menyampaikan aspirasi dengan caranya. Namun di sisi lain, Ronggolawe disebut sebagai pemberontak. Kita tak pernah tahu benar atau salah. Namun yang pasti, Ronggolawe, tokoh pembesar Majapahit ini, tewas di tangan pasukan dari kerajaan yang dibangunnya dengan susah payah dan berdarah-darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada eksplorasi kali ini, kami diberikan kesempatan berkunjung ke keramat petilasan Ronggolawe yang berlokasi di Jalan Masjid Jombang Ciputat, Tangerang Selatan. Sahabat Akarimba, kami bersama dengan Bang Sam, kuncen dari petilasan Ronggolawe. Kita akan tanya-tanya dengan beliau. Dari kapan ramainya Bang Sam? Ini ramainya mah dari semenjak ya belum beginilah, dulu kan masih kayu lah istilahnya, gubuk. Itu dari tahun 91-an kali, itu mulai ramai. Ya, beliau di petilasan ini datang kemari lah ke Ciputat nih. Dalam rangka apa nih Bang, menurut yang cerita Abang tangkap itu? Ceritanya kan zaman dulunya mah ya, dulu kan karena dulu kan sebelumnya Islam, Hindu dulu kan. Iya betul. Karena ini kan masih hutan di tempat kampung ini, Jombang ini, karena dia malang-lang buana dari apa? Dia kan Madura ya. Iya. Ronggolawe kan Madura. Iya. Istirahat lah di sini katanya dia. Saat ini di makam atau petilasan ini lagi banyak ulet kata Bang Sam. Iya. Itu petandanya apa Bang? Itu banyak kan misalnya ya, kita bukan kita dari dulu kejadian juga kayak ini. Iya. Itu ada orang yang sukses tapi udah lupa. Oh, orang sukses lupa. Akan kesini lagi. Iya, nanti kan ditarik lagi. Nah ini sekarang kan udah dulu pernah ya, itu ribuan. Kalau sekarang mendingan lagi dikit ya. Lagi. Abang Sam, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dengan tim Akarimba dalam mengungkap petilasan keramat di sini. Dikisahkan pada tahun 1292, Arya Wiraraja, Bupati Songenep atau Sumenep, bersama anaknya Arya Adikara atau lebih dikenal dengan panggilan Ronggolawe, datang membantu Raden Wijaya yang sedang membuka hutan tarik di dekat Sungai Berantas yang nantinya menjadi lokasi berdirinya kerajaan Majapahit. Nararya Sang Rama Wijaya atau Raden Wijaya adalah menantu dari Kertanegara, Raja Singosari terakhir, yang terbunuh saat pemberontakan Jaya Katuang. Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Sejak saat itu, Raden Wijaya dan Ronggolawe bertekad besar untuk menggulingkan kerajaan Kediri dan mendirikan dinasti sendiri. Gayung pun bersambut. Kaisar Mongol Kubilai Khan mengirimkan pasukan ke Jawa untuk menyerang Singosari
yang ternyata saat itu telah dikuasai oleh Jaya Katuang. Ronggolawe dan Raden Wijaya melakukan siasat cerdik dengan memanfaatkan pasukan Mongol tersebut. Ternyata strategi ini berhasil. Pasukan gabungan Majapahit dan Mongol berhasil menggempur Kediri dan berhasil membumi hanguskan kerajaan itu. Setelah Raden Wijaya mengalahkan Jaya Katuang, dia pun berganti menyerang balik pasukan Mongol dan menghancurkan mereka. Usai peperangan itu, Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya kerajaan Majapahit di Wilwatika menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Dalam Kidung Ronggolawe disebutkan, atas jasa-jasanya Ronggolawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang saat itu merupakan pelabuhan utama Jawa Timur. Sejak awal Ronggolawe memang ingin menjadi patih mendampingi Raden Wijaya. Sayangnya cita-cita besar itu tak pernah dicapainya. Ronggolawe sangat marah dan tersinggung. Ia pun memprotes keras keputusan Raden Wijaya tersebut karena merasa ia lebih berhak mendapatkan posisi patih. Ronggolawe semakin kecewa setelah Empu Nambi diangkat sebagai patih Amangkubumi. Ronggolawe mungkin akan menerima keputusan Raden Wijaya jika jabatan patih Amangkubumi diserahkan kepada Lembu Sora, pamannya, yang dinilai jauh lebih berjasa dari Empu Nambi. Lembu Sora ternyata tidak sependapat dengan Ronggolawe. Demi mematuhi keputusan raja, Lembu Sora kemudian menasehati Ronggolawe agar memohon maaf kepada raja. Namun Ronggolawe enggan dan memilih pulang ke Tuban membawa dendam. Usaha Arya Wiraraja, ayahnya, untuk menginsafkannya juga gagal. Ronggolawe berniat untuk melakukan pemberontakan besar-besaran agar kekecewaannya didengar oleh sang raja. Hal inilah yang menjadi awal mula dari akhir kisah hidup sang tokoh besar itu. Raden Wijaya sebenarnya sangat menyesalkan tindakan Ronggolawe. Namun ia juga sangat marah karena protes yang dilontarkan begitu menghinanya. Hingga akhirnya Raden Wijaya memutuskan Nambi, Ki Mahesa Anabrang, dan Lembu Sora memimpin pasukan Majapahit menuju Tuban untuk melenyapkan Ronggolawe. Ronggolawe yang mengetahui kedatangan pasukan yang dikirim untuk menyerangnya, ia segera mempersiapkan diri. Kemudian ia membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Empu Nambi di Sungai Tambak Beras. Singkat cerita, Ronggolawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi Empu Nambi, namun masih selamat. Ki Mahesa Anabrang, Panglima Perang Majapahit, mengambil alih pimpinan pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ronggolawe dari 3 penjuru. Namun, taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ronggolawe.
Akhirnya pasukan Majapahit terpaksa mundur. Ki Mahesa Anabrang memacu kudanya, namun dikejar oleh Ronggolawe. Dalam pengejaran itu, kuda Ronggolawe terjatuh dan tercebur ke sungai Tambak Beras. Melihat Ronggolawe jatuh ke dalam sungai, Ki Mahesa Anabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu. Pertarungan 1 lawan 1 pun tak terelakkan. Ki Mahesa Anabrang yang lebih pandai bertarung di derasnya air sungai mampu mencekik leher Ronggolawe sekarat, akhirnya menghembuskan napas terakhir. Sosok pembesar Majapahit ini pun tewas di tangan pasukan dari kerajaan yang dibangunnya dengan susah payah. Melihat kejadian itu, Lembu Sora tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ronggolawe adalah keponakan tercintanya. Lembu Sora pun menikam Ki Mahesa Anabrang hingga mati. Ki Mahesa Anabrang dan Ronggolawe tewas di sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat 2 kesatria tersebut. Demikian serpihan kisah sang Adipati Ronggolawe. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran tanpa harus menyalahkan seseorang. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, meski berbeda-beda, setiap jiwa bersumber dari kasunyatan tunggal. Setiap jiwa mengandung intisari yang sama, berupa sukma sejati. Sebagai perwujudan Sang Hyang Hurip, Sang Hyang Hurip mewujud menjadi pribadi-pribadi yang unik, dinamai jiwa. Engkau adalah perwujudan Sang Hyang Hurip, yang Maha Agung, menjadi intisari keberadaan. Dia pula yang meliputi dan memenuhi keberadaanmu di tiap titik tubuhmu. Dia ada sebagai kekuatan yang menghidupimu dan menggerakkanmu. Maka sifat Hyang Maha Agung dalam rupa kecerdasan dan daya sejatinya terpendam di dalam dirimu. Lakumulah yang bisa mewujudkan semua itu, membuatnya menjadi nyata. Resi Wisrowo. Wallahu alam bissawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.